Kawan-kawan, sejak puluhan tahun yang lalu, misil hipersonik mulai dikembangkan untuk meraih supremasi militer dunia. Hipersonik diperkirakan menjadi pengubah permainan sistem serangan udara karena belum ada sistem pertahanan yang mampu meredam dan menahannya. Ada lebih dari 5 negara yang berlomba pada misil hipersonik, yaitu Cina, Rusia, dan Amerika adalah yang paling depan. Amerika yang menggandeng Lockheed Martin dan Raytheon Technology dilaporkan oleh Reuters gagal melakukan uji coba misil hipersonik pada 21 Oktober 2021. Meskipun gagal, uji coba tersebut diklaim memberi banyak kemajuan untuk pengembangan lanjutan. Uji coba yang dilakukan Amerika tersebut tepat setelah muncul kabar bahwa Cina berhasil melakukan uji coba rudal hipersonik. Media Financial Times yang berbasis di London melaporkan Beijing meluncurkan roket yang menggunakan sistem pengeboman orbital pecahan atau Fractional Orbital Bombardment System untuk mendorong kendaraan luncur hipersonik yang berkemampuan nuklir pertama pada 27 Juli diikuti tes kedua pada 13 Agustus 2021. Meskipun uji coba ini meleset sejauh 32 km, namun memberikan sebuah isyarat bahwa Cina semakin dekat dengan kemampuan rudal hipersonik. Rudal hipersonik Cina diperkirakan mengelilingi bumi terlebih dahulu sebelum jatuh ke sasaran. Jika benar Cina menggunakan orbit fraksional, maka Cina telah menggunakan zona ruang angkasa sebagai area perang, dan ini tentu melanggar kesepakatan internasional yang hanya menggunakan luar angkasa untuk tujuan damai. Fractional Orbital Bombardment System adalah sistem pengiriman senjata nuklir yang dikembangkan pada 1960-an oleh Uni Soviet. FOBS memiliki beberapa kualitas yang menarik, yaitu tidak memiliki batas jangkauan, jalur penerbangannya tidak akan mengungkapkan lokasi target, dan hulu ledak yang dapat diarahkan ke Amerika Utara melalui Kutub Selatan. Ini untuk menghindari deteksi sistem peringatan dini dari NORAD yang menghadap ke utara. Ketinggian maksimumnya adalah 150 km. Secara energik, ini akan membutuhkan kendaraan peluncur yang cukup kuat untuk dapat menempatkan senjata ke orbit. Namun, orbitnya hanya sebagian kecil dari orbit penuh, tidak berkelanjutan, sehingga akan ada sedikit kebutuhan untuk mengontrol orbit yang tepat. Laporan Financial Times mengatakan bahwa uji coba rudal tersebut mengejutkan militer Amerika dan pejabat intelijen tentang kemajuan militer Cina. Para analis memperkirakan senjata hipersonik Cina mampu bergerak di atmosfer bagian atas dengan kecepatan hingga 6.200 km per jam atau 3.853 mil per jam, lebih dari 5 kali kecepatan suara. Senjata hipersonik ini dapat menghindari sistem radar yang paling canggih sekalipun. Menanggapi laporan awal dari FT ini, Kementerian Luar Negeri Cina membantah dan mengatakan mereka hanya meluncurkan pesawat luar angkasa dan uji coba berlangsung pada 16 Juli 2021. Para ahli tidak tahu bagaimana bertahan melawan rudal hipersonik. Hipersonik ini meningkatkan kemampuan konflik strategis melalui suborbit luar angkasa dan mengurangi kemampuan negara manapun untuk bertahan. Kategori misil atau rudal jika dibagi berdasarkan kecepatan ada 3 kategori utama, yaitu subsonik di mana kecepatannya setara dengan kecepatan suara atau Mach 1. Dalam hitungan kilometer per jam, kecepatan ini secara kasar dianggap sebagai 1000 km per jam. Berikutnya adalah rudal supersonik yang terbang di atas Mach 1 tetapi di bawah Mach 5. Diperkirakan kecepatannya 1000 sampai 5000 km per jam. Terakhir adalah hypersonic yang terbang di atas 5 kali kecepatan suara di atas 5000 km per jam atau 1-5 mil per detik. Ada 3 rintangan utama untuk pengembangan senjata hipersonik ini. Yang pertama adalah aerodinamika dan kontrol penerbangan pada kecepatan hipersonik adalah tantangan yang paling krusial. Yang kedua adalah material. Terbang secara hipersonik memicu panas yang luar biasa tinggi. Semakin cepat terbang, suhu akan semakin naik secara eksponensial. Tantangan yang ketiga adalah sistem propulsi rudal jelajah hipersonik. Perlu desain yang sangat radikal untuk merapikan jalur aliran pembakaran dalam mesin roket. Kira-kira seperti menyalakan korek api
pada terjangan angin 2000 mil per jam. Mengintegrasikan semua ini dalam satu sistem rudal kendali adalah sebuah tantangan yang luar biasa rumit. Ada 3 tipe dasar dari senjata hipersonik yang dikembangkan. Yang pertama yaitu Guided Ballistic Missile. Kemudian yang kedua adalah Hypersonic Cruise Missile. Dan yang ketiga adalah Ghost Glide Missile. Guided Ballistic Missile menggunakan rudal balistik biasa, tetapi menembus ruang angkasa dan membawa masuk kembali hulu ledak ke atmosfer bumi, lalu sebuah sirip kemudi memandu menuju objek dengan gerakan yang mampu mengecoh radar dan rudal pencegat. Kemudian yang kedua adalah Ghost Glide Missile yang terbang menembus atmosfer, namun tidak melambung tapi dengan cepat masuk kembali ke atmosfer bumi, mengandalkan daya angkat aerodinamis untuk menjaga potensi ketinggian sejauh ribuan kilometer tanpa menggunakan mesin. Yang terakhir adalah Hypersonic Cruise Missile menggunakan mesin scramjet berkekuatan tinggi untuk membawa rudal hipersonik dan mempersiapkan daya dorong optimal di saat yang tepat sehingga rudal meluncur secara hipersonik menuju sasaran. Ketiga sistem tersebut sama-sama mempunyai kendali manuver sehingga bisa menghindari deteksi radar yang paling canggih. Jenis pertahanan rudal saat ini tidak memadai untuk bertahan melawan rudal hipersonik. Sistem anti-balistik yang saat ini berkembang mendeteksi rudal balistik seperti lintasan parabola. Musuh tahu persis di mana harus mencegat dan menangkapnya karena arah jatuhnya ditentukan oleh momentum dan gravitasi. Kombinasi manuver dan kecepatan rudal hipersonik tidak dapat diprediksi, bahkan tanpa harus menggendong bom, rudal hipersonik ini memiliki tenaga benturan kinetik yang luar biasa untuk menghancurkan area secara terbatas. Apabila ditambah bom atau nuklir, maka akan lebih mengerikan. Perlombaan senjata hipersonik adalah masalah besar bagi keamanan global, dan itu berarti bisnis besar bagi perusahaan-perusahaan pertahanan di Amerika. Hipersonik akan membuka pasar besar-besaran, dan itu lebih dari cukup untuk industri pertahanan mengambil semua proyek dan kontrak dari Pentagon. Ini juga yang bisa menjadi perlombaan kontraktor-kontraktor pertahanan Amerika karena karakter pengembangan senjata Amerika ini berbeda dengan negara lain yang diproduksi oleh perusahaan negara. Tahun lalu misalnya Pentagon memberikan kontrak $2 billion senjata hipersonik ke Lockheed Martin. Lockheed Martin juga dalam proses pengembangan SR-72, sebuah pesawat hypersonic tanpa awak yang dijuluki Son of Blackbird. Lucia juga dibilang yang paling maju dalam progresnya. Saat ini memperkenalkan sistem rudal hypersonic Avangard yang sejak 2018 sering disebut oleh Presiden Vladimir Putin dan sudah beberapa kali melakukan uji sasaran tembak. Pengembangan rudal hypersonic harus mendapatkan perhatian protokol global. Setidaknya 3 negara pemilik teknologi ini harus sepakat tidak menggunakan proliferasi nuklir pada rudal hipersonik mereka dan mensterilkan luar angkasa dari zona militer.